Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afzan Baitul Akmal. Di sini saya akan uh, memberitahu cara agar website kita itu bisa multiple upload dan bagaimana kita memberi role dan middleware ya. Jadi kita akan membahas ketiga tersebut. Nah, jadi yang pertama-tama langsung saja kita membahas ke multiple upload ya. Jadi multiple upload seperti yang kalian tahu sendiri, multiple upload itu adalah bagaimana website kita bisa mengupload berbagai macam file ya, seperti docs, PDF atau gambar, PNG, JPG. Uh, jadi bagaimana website kita bisa mengupload file-file tersebut gitu. Nah, langsung saja di sini pertama-tama ya. Jadi pertama-tama sebelum itu kalian harus membuat migration media ya. Di sini saya sudah membuat migration media yaitu yang dimana di dalam media terdapat ada media ID, ref table, ref ID, file URL, caption, main type, sort order, dan timestamp ya. Jadi gunanya ini apa ya, dia agar menyimpan file kita, file yang sudah kita upload di website kita ya. Jadi dia akan menyimpan gitu di tabel media ini. Nah, selanjutnya setelah kita membuat migrationnya, jangan lupa untuk membuat model ya. Model itu juga sangat penting teman-teman. Nah, di situ juga kita buat media ID as primary key-nya sebagai primary key. Nah, file labelnya ada ref table, ref ID, file URL, caption, main type, dan sort order ya, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita pergi ke menu yang ada upload medianya gitu. Nah, kalau saya contohnya itu di pemeliharaan aset. Nah, di sini pertama-tama kita harus ke controllernya dulu. Kita buat di controllernya untuk mengupload medianya ya. Jadi di sini saya sudah membuat untuk upload filenya ya, as request as file ya. Di sini for each request file as file. Nah, di sini ada dia untuk mengupload medianya itu. Nah, di sini dia akan menyimpan di publik ya teman-teman, di publik dan pemeliharaan aset. Nah, dia akan menyimpan ke storage. Jadi dia menyimpan teman-teman. Nah, di sini ada ref table, ref ID-nya, file URL, caption, main type, dan sort order. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita membuat controllernya, kita lanjut ke blade-nya ya teman-teman. Ya, contohnya kalau kita mau mengupload otomatis kita harus di create ya teman-teman. Nah, di sini di create. Nah, di create kita akan membuat juga kode untuk bagian untuk upload filenya. Nah, jadi di sini ada untuk upload filenya ya. Nah, di sini juga ada bisa tambah file lagi ya. Dia akan setelah kita mengupload satu file, dia akan muncul lagi seperti untuk menambah file lagi gitu teman-teman. Nah, jadi ketika kita mengupload file, dia akan bisa mengupload lagi. Jadi tidak hanya satu yang diupload, bisa mengupload banyak juga gitu. Nah, jadi di sini ada juga format JPG, JPEG, PNG, PDF, docs, dan max-nya 5 MB per file. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita langsung saja lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi kita lihat di sini ya teman-teman.
lihat. Nah ini, pertama-tama kita login dulu. Di pemeliharaan. Nah di sini dia ada menambahkan file. Jadi kita contohkan saja Honda Mobilio nih. Oke. Mari kita buat tindakan perbaiki biaya 230.000. Pelaksana tukang bengkel ya. Nah, contoh file. Nah di sini saya memberi contoh file saja ya. Nah di sini saya memberi contoh file saja. Ini misalkan. Nah dia akan mengupload gini, maka dia akan muncul lagi seperti ini. Dia akan muncul satu lagi. Jadi dia otomatis itu muncul. Tapi jikalau kalian tidak ingin mengupload lagi, cukup disilang saja. Nah dia akan hilang. Nah tetapi kalau misalkan ingin menambah lagi, tinggal kalian tak pencet tambah ini ya teman-teman. Nah dia akan menambah. Baru kita pilih misalkan di sini. Nah ini contohnya upload. Nah dia akan upload ya. Atau kalian ingin file PDF atau docs gitu. Nah kalian bisa pergi ke di sini ya teman-teman. Bentar. Nah contohnya ini teman-teman. Contohnya ini. Nah teman-teman tinggal klik open. Nah dia akan mengupload ya seperti ini teman-teman. Nah kita coba simpan. Nah maka dia akan menyimpan ya ini. Nih seperti ini teman-teman. Nah coba kita edit ya. Nah kalau di tadi kita sudah menambah. Nah di edit juga kita ada untuk mengupload file lagi ya. Jadi agar apa namanya, ketika kita sudah upload file, kita bisa menghapus lagi lewat edit gitu ya. Nah ini contohnya. Nah ini file yang sudah ada. Jika file yang sudah ada, kita bisa menghapusnya lagi atau kita menambahkan ini file medianya nih. Contohnya seperti ini, upload file baru. Nah kita bisa mengupload file baru. Nah di sini juga bisa menambah lagi ya. Di sini bisa kita perbarui atau batal misalnya. Nah jadi ketika kita klik edit nih, klik edit, contohnya ini tadi kan. Nah kita klik edit. Nah dia akan tampilannya seperti ini. Nah kita bisa menambah file lagi ya, bisa menambah file atau kita bisa menghapusnya. Contoh kita hapus ini. Nah apakah Anda yakin ingin menghapus file ini? Oke. Baik, setelah itu maka dia akan terhapus ya teman-teman sebetulnya. Mungkin nah kita bisa menambah lagi sebetulnya ya. Misalkan kita tambah gambar ini contohnya gambar. Nah seperti ini ya teman-teman, kita perbaharui gitu. Nah maka dia akan terbarui ya, terbarui. Nah kita lihat detailnya. Nah maka dia akan seperti ini tampilannya teman-teman. Oke baik, sekarang kita lanjut ke penerapan role dan middleware ya. Jadi untuk apa kita role dan middleware? Seperti yang sudah saya bilang di awal, agar website kita itu tidak
diakses oleh sembarangan orang gitu teman-teman. Jadi ada beberapa menu, misalnya user atau edit mutasi user ini. Nah itu cuman beberapa orang gitu yang akses, misalkan admin atau apa gitu. Pembedaan admin dan user. Nah jadi kita langsung ke kodenya. Nah pertama-tama kita menambahkan kolom di user table gitu teman-teman. Nah ini contohnya, kita buat mana dia, sebentar ya teman-teman. Nah baik, kita menambahkan dulu untuk kolom tablenya ya, kolom table di user gitu. Nah jadi kita menambahkan table role untuk di user after email. Nah jadi kita tidak perlu dia akan langsung menambah di sini ya teman-teman sebetulnya. Nah after email dia akan menambah kolom di sini di after emailnya. Nah setelah kita membuat ini role, nah kita pergi ke user ya, user controller. Kita akan upload di sini untuk role-nya. Nah di sini kita mengupdate role ya, contoh seperti ini. Untuk memvalidasi role juga ya, dia akan validasi dia sebagai admin atau user. Nah seperti itu teman-teman. Nah dia akan memvalidasinya. Ketika kita tidak ada, maka dia akan kita bisa create ya, jadi create user role gitu. Nah ini untuk bagian role teman-teman. Baru setelah itu kita bisa edit. Nah update role-nya nih di sini. Kita juga bisa mengupdate role. Jadi ketika kita create, misalkan kita tambah user, masukkan nama lengkap, contoh saja ini Afzal Baitul Akmal. Masukkan alamat email, nih pilih role ya, kita pilih jadi admin agar akses penuh. Nah passwordnya kita buat sudah kita buat, kita simpan. Oh maaf, ini karena sudah terdaftar maka kita buat yang lain. Nah kita simpan ya teman-teman. Nah baik, maka dia akan tampilan seperti ini. Nah admin ya, jadi dia akan tampil seperti ini. Nah ini untuk role ya teman-teman, dia akan menampil. Nah coba kita edit. Nah dia bisa diedit juga ya teman-teman. Mau kita ubah password atau di nih
di editnya juga ada untuk ubah role-nya lagi ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita pergi ke middleware. Nah seperti yang tadi disampaikan, middleware itu untuk mengatur agar menu tertentu itu bisa diakses oleh orang-orang yang tertentu atau role yang tertentu gitu. Nah contohnya yang pertama kita membuat middleware ya teman-teman. Nah, middleware itu nih di sini teman-teman. Nah ini middleware ya. Jadi kita membuat middleware dulu. Nah middleware itu contohnya kita buat di sini. Ya. Jadi kita buat seperti ini teman-teman, sabar. Baik, saya buat dulu contohnya kayak PHP Artisan Make middleware. Nah baru kita mau buat apa namanya middleware-nya, misalkan checklist login gitu. Checklist Nah seperti itu ya teman-teman. Kita klik enter saja maka dia akan membuat. Nah di sini karena saya sudah buat, nah, kita langsung saja. Nah checklist login di sini kita untuk memverifikasi untuk membatasi orang-orang yang login ya teman-teman. Jadi agar dia ketika login, misalkan ada ya user untuk login, maka dia login akan sebagai user gitu teman-teman. Jadi aksesnya terbatas. Dan jika dia sebagai admin, dan maka dia login sebagai admin agar aksesnya penuh gitu teman. Nah jadi di sini ya, if out check return redirect route login index with error, silakan login terlebih dahulu. Nah di sini juga untuk memverifikasi autentikasi ya teman-teman. Jadi dia memverifikasi juga. Jadi ketika ada ketika kita langsung saja, dia tidak akan bisa. Kita harus login terlebih dahulu, baru dia bisa. Nah jangan lupa juga ketika kalian membuat out check, nah jangan lupa untuk mengimport kelasnya ya, mengimport kelas agar dia bisa dipanggil ya. Nah setelah itu kita pergi ke login ya. Maaf, sebelumnya kita panggil itu di root ya. Kita cukup membuatnya di root. Nah kita buat di root. Kita pakai root group agar dia bisa menampung banyak root lainnya. Nah misalkan ya, jadi root group middleware check is login, maka root get home controller index ya. Jadi ketika dia akan memverifikasi login, ketika sudah login dia akan langsung ke home controller. Nah seperti itu teman-teman. Nah kalau untuk role ya, untuk role check is role, check role. Nah kalau untuk check role, dia akan memverifikasi role kita ya. Jadi ketika kita login sebagai admin tadi, maka dia akan login sebagai admin dengan akses penuh. Dan ketika sebagai user, maka dia akan sebagai user atau akses terbatas. Nah setelah
kita buat seperti ini juga, kita langsung ke middleware-nya nih, ke web PHP ya, ke rootnya. Jadi kita buat root group middleware check role admin gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita contohnya kita sudah buat tadi ini ya, yang admin. Nah kita logout ini, kita contohkan gmail.com. Afzan, salah. Nah dia akan masuk ya teman-teman. Kita akan masuk sebagai admin. Di sini kita sudah login sebagai adminnya teman-teman. Nah di sini ya, di sini kita sudah bisa mengakses semuanya ya. Kita bisa menambah user, kita bisa mengedit, nah gitu teman-teman ya. Baik, segitu saja dari saya, penjelasan dari saya. Saya minta maaf jikalau kata atau perilaku saya ada yang salah, yang menyinggung teman-teman semuanya. Saya minta maaf. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.